Salam saudara-saudari semua. Hari ini kita membahas kitab Roma, pemulaan kitab yang baru. Sepertinya sudah lama tidak membagikan renungan pagi bersama kalian karena Pastor Joshua sibuk. Terus setelah hari ulang tahun gereja pergi ke Australia sampai hari Jumat kemarin baru pulang. Puji syukur Tuhan, hari Sabtu dan Minggu ada ibadah Pentakosta. Sangat bersyukur kuasa Allah dan Roh Allah ada di tengah-tengah kami. Puji syukur Tuhan, setelah pergi ke Gunung Sinai, kemudian pergi ke Australia. Setiap hari sangatlah gembira bagi saya. Sangatlah semangat. Saya sendiri sangat mengalami akan kuasa Allah. Saudara-saudari semua, kalau kamu ada di antara kami, kamu berjalan sama kami, kamu pun akan mengalami bersama. Setelah Pentakosta kita membahas kitab Roma. Hari ini Pastor Joshua yang menyampaikannya. Kitab Roma satu yang sulit untuk dihafal. Kalau dibandingkan dengan kitab Efesus, lebih sulit dari kitab Efesus dari menghafal Alkitab. Kitab Roma setiap dibaca sepertinya kitab yang baru terus dibaca, bagaimana melihatnya sepertinya susah untuk dipahami. Dan hari ini saya merenungkan kitab Roma. Kapan kitab ini ditulis? Saya merasa setelah kita melihat kitab Roma, Allah menyuruh kita melihat dalam kitab Efesus. Yang belum saya terlihat, yaitu dikatakan tentang pohon kehidupan. Kita mendapat bagian dari warisan atau menjadi warisan. Dalam saya membaca satu di dalam Kristus, yaitu membawa segala sesuatu, langit dan bumi, segala sesuatunya untuk kembali kepada Allah. Oneness of Spirit dalam Spirit di kitab Efesus. Belum lagi oneness of the faith, seperti yang dikatakan di Efesus pasal 4:5. Pekerjaan kudus mendirikan gereja agar kamu, apa yang kamu percaya, menjadi satu, dipersatukan menjadi satu. Dalam kebenaran dipersatukan menjadi satu. Oneness of the faith. 5 macam being membuat kita tercapai dalam iman. Oneness dalam kebenaran yang kita percaya. Oneness of the faith. Ini menunjukkan apa? Dikatakan oneness of the faith dan dikatakan ya oneness yang di atas, dikatakan kita dipersatukan menjadi satu agar kita dewasa, penuh dipenuhi dengan rupa kehidupan Kristus. Penuh kehidupan sifat-sifat seperti Kristus. Dan ini apa maknanya? Saya berpikir dulu
kita setiap orang punya rupa seperti Kristus. Dalam kerohanian kita harus seperti Kristus. Di sebelum Pentekostal saya merenungkan dengan demikian dalam pendapat saya, dan ini juga sangat rumit. Pada saat saya merenungkan kembali di kitab Efesus ada dikatakan ayat pasal keempat ayat ke-1, kedua dan ketiga, kita harus di situ dengan rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkan kasih untuk saling membantu, untuk memelihara kesatuan roh. Tapi ini bukan satu hati. Yaitu dalam Roh Kudus, dalam satu roh. Oneness of the Spirit. Kemudian apa lagi? Dikatakan 7-1. Satu tubuh. Kemudian dikatakan lagi setelah karunia, dikatakan tubuhnya Kristus menjadi tubuh Kristus. Bukan hanya yang terakhir dikatakan itu untuk menguatkan diri sendiri. Aku ini depan dikatakan satu tubuh, satu roh. Panggilan dalam pengharapan, dalam satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, satu Bapa yang memenuhi saya dalam tubuh saya. Tetapi kemudian dikatakan harus mendirikan diri atau menguatkan sendiri. Apa itu yang sesungguhnya itu adalah panggilan pohon kehidupan. Kita di dalam Kristus menjadi pohon kehidupan, yaitu oneness. Saya merasa Allah memberi saya petunjuk yang besar, dan hari ini saya kembali harus membaca kitab Roma. Sesungguhnya apa yang di dalam Roma, adakah prinsip pohon kehidupan dari Paulus? Dulu saya belum punya penglihatan yang demikian, penerima demikian. Saya tidak memadankan dua kitab bersama membaca, dan sekarang saya telah menerima. Dan juga saya harus membawa renungan pagi untuk membawa kitab hari ini. Saya mohon Roh Kudus untuk menolong saya agar bisa selaras. Hari ini kita melihat Roma pasal 1. Saya percaya Allah akan terus menuntun kita, tapi sampai sekarang saya merasa pada saat Paulus menulis kitab Roma ini belum ada prinsip tentang pohon kehidupan. Dan menunjukkan dalam kapan kitab Roma ditulis dan dalam keadaan apa. Kitab Roma itu yang terakhir waktu dia dipenjarakan, dia menulis surat Roma ini. Dia dikurung di Roma, dan masa itu dia di Roma di penjara. Dan pelayanannya hampir sampai yang terakhir, dan masa itu dia lebih dewasa lagi. Yang dialami juga banyak. Bahkan dia dalam penjara yang harus dia hadapi, yaitu menghadapi waktu dikurung di penjara, tetapi rohnya terus melayang dan terus merenungkan, dan terus diberikan pewahyuan. Dan di kitab Roma ini dia perjalanannya yang ketiga kali.
perjalanannya ketiga kali yang belum mulai. Dia belum pulang ke Yerusalem kemudian ditangkap. Tetapi dia di 3 kali dalam perjalanan di Roma. Dia sampai di Korintus. Saya lebih percaya dia menulis kitab ini waktu berada di Korintus. Dia belum ditangkap. Hatinya ingin sekali ke Roma dan ingin sekali meneruskan Injil ini di Roma, dan mengharap sekali gereja di Roma menyepot dia, mendukung dia. Tetapi dia tidak mengenal gereja Roma. Gereja Roma kebanyakan jemaatnya orang-orang asing. Lagi pula sebagian itu jemaat orang Yahudi yang datang dari Yahudi. Dan pemerintah Roma, dia sangat berharap agar pemerintah Roma menerima mereka, dan juga berharap agar menjadi satu tubuh dengan jemaat di Yahudi. Dan Roma adalah kota yang sangat besar, tapi sangatlah gelap dan sangatlah kacau. Apapun ada, berdosa apapun ada. Sangat gemelapan tetapi penuh dengan kegelapan. Dia ingin mendapatkan kota ini dan menulis surat ini. Setelah mendapatkan kota ini, gereja ini terus mendukung dia sampai ke Spanyol. Dan terus menginjil sampai ke sebelah barat. Itu keinginannya, dan menulis surat ini. Dan kitab ini itu mengenakan dirinya sendiri, menyatakan akan keinginan hatinya dan yang Injil yang dia kenal. Jadi kitab Injil di Roma ini sangatlah selaras, yang mengatakan orang benar karena iman. Tapi belum sampai yang dikatakan sampai di kitab Efesus mengatakan atas segala sesuatunya. Dan ini setelah beberapa tahun yang kemudian hidupnya semakin semarak, tetapi kehidupannya semakin sulit. Peperangan semakin besar, tetapi apa yang dia terima semakin dalam, dan kehidupan semakin diuji. Kehendak yang kekal dari Allah semakin dipertunjukkan. Seperti kita melihat kitab Galatia, surat yang lebih awal, kitab Galatia kalau dibandingkan kitab Roma ada sedikit perbandingan. Di kitab Galatia mengatakan Roh Kudus sunat perkara dan berbagai perkaranya. Karena perkara itu menghadapi banyak kesusahan. Jadi dia menulis beberapa kitab itu. Dan sekarang di kitab Roma dengan cara menginjilkan. Dan apa yang harus dia hadapi, kesusahan yang dia hadapi. Dia sangat berharap gereja Roma bisa mengenal dia dan menerima dia. Dan saya pun sangat merasakan akan terharunya Paulus seperti kesusahan tiba, tetapi saat ini kesusahan belum dinyatakan dalam hidupnya. Di dalam hatinya ingin terus pulang ke Yerusalem. Dalam perjalanan ini dia menulis kitab Roma, dan dia berharap setelah Yerusalem dia bisa sampai ke Roma. Tetapi dia tidak terpikir membawa dengan belenggu ke
Roma, tetapi seperti ada perasaan, karena perasaan ini dia tidak diterima, maka dia di sini mendorong dirinya sendiri agar apa yang Injil yang dia ketahui dikatakan. Dan mau saya memberi tema untuk pasal pertama. Dengan gampang, Injil itu kekuatan Allah. Dan ini akan terus katakan di pasal pertama, akan terus dikatakan. Di sini satu deklarasi dari murka Allah. Yang percaya akan Injil akan dapatkan keselamatan. Bagaimana menghindar dari murka Allah? Kita semua dalam murka Allah. Pada saat mengatakan kekuatan Injil, terlebih dahulu dia mengatakan mukanya Allah. Dari titik terendah manusia dia katakan, saya bagi dalam 3 subbagian untuk hari pasal 1 ini, ayat 1 sampai dengan ayat 15 itu yang pertama. Yang dia pikirkan, dia mengharapkan agar Injil bisa disebarkan bagi setiap orang, terutama di Roma. Terlebih dahulu dia katakan, dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Dia berkata, aku diutus oleh Allah untuk memberitakan Injil. Kemudian dia mengatakan apa itu Injil. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Bagaimana di sini menunjukkan Yesus Kristus adalah anak Allah yang berkuasa? Dia adalah orang Yahudi, dia dari keturunan Daud menurut kedagingan, tapi menurut Roh Kekudusan dia dilahirkan dengan kuasa Allah yang menyatakan dia sebagai anak Allah yang berkuasa. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kita diutus agar semua bangsa, agar mereka dalam pengajaran yang mereka percaya dalam iman, agar kita mempunyai ketaatan. Yang dimaksud obedient from faith, yaitu kepercayaan dalam iman. Yesus menyatakan anak Allah yang berkuasa terhadap iman ini yang melahirkan ketaatan, yaitu percaya Tuhan dengan taat. Yang dia pikirkan, semua bangsa itu dalam murka Allah. Mereka sengaja tidak mengenal Allah dan melawan Allah. Tetapi sekarang karena kita percaya akan kuasa Allah yang dinyatakan bahwa Kristus adalah anak Allah, kita punya iman ini.
kita taat di bawahnya Tuhan. Orang dunia sengaja tidak mengenal Allah, tetapi kita taat di dalam Allah dan percaya kepadanya. Aku tidak berani berkata bahwa kita setiap orang bisa dilewatkan, tetapi titik poin utamanya yaitu taat, percaya kepada Allah. Karena iman, karena percaya kita taat di dalam Allah, atau di dalam Kristus, di dalam Allah, berkaitan dengan Allah, bukan sengaja untuk tidak mengenal Allah, melakukan berjalan di dalam jalan orang dunia. Orang dunia di dalam murka Allah, hidup di dalam murka Allah. Kita taat di dalam Allah, dan yaitu berkait dengan Allah dan diberkati oleh Allah. Di dalam murka Allah, di dalam dosa, yaitu meninggalkan Allah dan tidak mengenal Allah, akan binasa. Seluruh kitab Roma yang diberitakan oleh Roma, yaitu Injil ini, karena keterbatasan waktu, saya loncatkan sampai di ayat ke-10. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah agar akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberi karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Katakan, saya ingin ke tempatmu, mengunjungi, tetapi banyak sekali halangan, baik aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang yang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun orang yang tidak terbelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu yang diam di Roma. Kita melihat Rasul Paulus, dia dipilih dan dipanggil Allah. Dia sampai dia merasakan seperti dia berhutang kepada orang. Dan masa lalunya dia ditindas di gereja, kebodohannya, tetapi Allah menyelamatkan dia. Sekarang dia bertobat, dia bangkit untuk memberitakan Injil kekuasaan Allah, agar setiap orang tidak lagi hidup dalam kegelapan, dalam mengertian mereka. Ya, sepertinya hutang budi kepada orang. Tetapi Allah mengutus dia untuk menginjilkan semua bangsa. Dia hatinya sangatlah tergerak dalam menulis kitab ini, kembali menerangkan di Yerusalem. Di waktu itu dia di Korintus. Dia ingin ke tempat ini, mengunjungi gereja di sini dan menginjilkan, tetapi hatinya ingin lagi pergi jauh lagi sampai ke Roma dan Spanyol. Dia melakukan, setelah melesai apa yang harus dia lakukan, telah menerima persembahan dan untuk membantu gereja Yerusalem. Dia membawa Yerusalem untuk ke gereja Yerusalem, agar gereja Yerusalem menerima persembahan ini untuk menerima gereja bangsa asing dan mengadakan hubungan yang baik dengan gereja Yerusalem. Apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus, yaitu menjadi satu, bangsa asing dan gereja Yahudi menjadi satu, seperti yang dikatakan kitab Efesus. Dan sekarang dia harus tergesa-gesa untuk pulang, kemudian berangkat ke Roma dan Spanyol. Dikatakan, aku ingin ke sana untuk memberikan kasih karunia agar kamu lebih lagi taat di dalam Allah, lebih lagi punya iman
Sekarang saya menulis surat untukmu. Nanti saya akan datang. Ayat 16 sampai 17 yang kedua. Injil adalah kekuatan Allah. Dua ayat ini adalah inti dari seluruh kitab Roma. Inilah yang inti yang terpenting. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman yang memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Injil adalah kekuatan Allah. Di dalam orang-orang yang dalam kegelapan, orang yang tidak saleh, orang yang dalam kegelapan, kalian dalam murka Allah. Bagaimana kalian bisa lepas dari murka Allah? Yaitu Injil yang mempunyai kekuatan Allah. Injil, kekuatan yang menyatakan Yesus adalah anak Allah yang telah bangkit dari kematian. Jadi kita harus percaya akan dia. Inilah adalah kekuatan dari Injil. Pada saat mempersiapkan jalan ini, kita harus percaya pada dia, maka kita akan lepas dari murka Allah. Kita akan menerima kebenaran dari Allah. Sebab yaitu kebenaran yang telah digenapi oleh Yesus. Kamu masuk di dalam Yesus, kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Apakah kamu di dalam kamu yang percaya dalam murka Allah? Kamu harus percaya pada Allah, percaya Yesus anak Allah. Dia mati untukmu. Allah dengan kuasanya membangkitkan dia sebagai anak Allah. Bagaimana kita sekarang lepas dari murka Allah? Percayalah akan dia. Dia akan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Pertama-tama orang Yahudi, kemudian orang asing. Untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Percaya ini sangat penting. Sebab Yesus telah bangkit dari mati. Kita harus percaya akan dia. Dia mati demi dosa saya. Melepaskan saya dari murka Allah. Menyelamatkan saya dari murka Allah. Saya percaya akan dia, maka kita dibenarkan. Maka kita punya kebenaran Allah. Di sini dikatakan, dalam kebenaran Allah yang bertolak dari iman yang memimpin kepada iman. Apa itu yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman? Dalam teks Cina itu percaya. Dia dari dalam bahasa Ibrani X, yaitu awal atau sumber. Kita percaya kita bisa diselamatkan, itu adalah iman. Itu adalah sumber iman, atau iman itu adalah dasar atau permula. Dan yang bertolak dari iman yang bertolak dari iman, two face. Bertolak dari iman, yang bertolak dari iman memimpin kepada iman. Berjalan dalam iman agar kamu lebih percaya lagi. From face to face. Yang bertolak dari iman memimpin kepada iman. Yang dulunya ini seluruh perjalanan dalam iman. Kalau teks aslinya kita semua dari iman. Kita diselamatkan itu bukan karena kelakuan, tetapi itu masalah iman.
bertolak dari iman, bagaimana kamu bersusah payah, kamu tidak akan diselamatkan, kamu tidak akan lepas dari murka Allah. Menurut keinginanmu untuk berjalan, kamu pun masih tetap dalam murka Allah. Tetapi kamu harus melepaskan semuanya itu dengan sederhana untuk menerima Injil yang bertolak dari iman. Harus percaya kepada Yesus yang mati untukmu. Saya meneruskan Injil ini agar setiap semua bangsa semua bangsa percaya akan, karena namanya percaya, obedient to faith. Taat karena iman. Yang bertolak iman itu sebenarnya iman dengan iman untuk menerima. Setelah menerima, imanmu akan berkembang, kamu akan terus percaya, bahkan menerima lebih banyak lagi, sehingga kamu sampai pada taat. Kamu seluruhnya taat kepada Allah. Kamu tidak lagi dalam murka dan dalam kegelapan, tetapi di dalam Kristus. Orang benar akan hidup oleh iman, seperti dikatakan di Perjanjian Lama. Kita lihat di sub yang ketiga ayat 18 sampai dengan 32. Manusia hidup dalam murka Allah. Manusia sengaja tidak mau mengenal Allah, sehingga mereka hidup dalam murka Allah. Dan ini adalah awal hidup dari manusia yang hidup dalam dosa. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Sini dikatakan semua orang. Orang Roma melawirkan seluruh dunia. Setiap orang sama. Murka Allah akan dinyatakan di atas orang yang kepada orang yang lalim. Mereka sepertinya tahu akan Allah, tetapi mereka sengaja tidak mau mengenal Dia. Ini masalahnya di sini. Sebab apa yang tidak nampak kepadanya, kekuatannya dan yang kekal dan keilahian yang dapat nampak dalam pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, tetapi mereka tidak memuliakan Dia. Manusia tahu akan Allah, jadi setiap orang pergi untuk menyembah berhala. Sesungguhnya mereka mencari Allah yang salah. Mereka menganggap berhala sebagai Allah, sehingga kekuatan dan yang kekal dan keilahiannya mereka tahu. Sebab sekalipun mereka telah mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucapkan syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Hati mereka tahu ada Allah yang kekal, tetapi mereka tidak memuliakan Dia. Mereka tidak menganggap Allah ini sebagai Allah. Kemarin ada seseorang memberitahu saya, ada seorang anak bertanya kepada dia, mengapa Allah itu satu? Mengapa Tuhan Yesus yang kamu percaya, Roh Kudus itu Allah yang Trinitas? Jangan katakan Allah Trinitas yang sulit untuk dipahami. Kalau cuma hanya dikatakan Allah yang Maha Esa, itu juga sudah sulit untuk dimengerti.
Mengapa hanya dia? Ini adalah pertanyaan orang dunia, dan banyak orang bertanya tentang ini. Tetapi sungguhnya di hati mereka tahu ada Tuhan, dan mereka pun mencari Allah. Tetapi mereka tidak menjadikan Allah sebagai Allah dan bertanya hal ini. Bagaimana jawabanmu? Berkata baca kitab Alkitab dan berdoa. Saya menjawab, dia akan menjawab dengan demikian. Kalau bukan hanya dia Allah, maka dia bukanlah Allah. Kalau dia adalah Allah, hanya dialah Allah. Kalau kamu menunjukkan Allah yang kami percaya hanyalah dia, bukan di Allah, kamu tidak percaya akan dia adalah Allah. Kamu hanya percaya dia adalah roh, maka akan banyak roh. Pada saat kamu bertanya hal ini, sesungguhnya benar, memang banyak roh. Tetapi Allah hanya satu. Hanya Allah ini adalah Allah. Kalau dia bukan Allah, dia hanyalah roh. Kalau dia Allah, dia adalah awal dari semua permulaan. Dialah Allah. Jadi apa yang dikatakan Allah levelnya di sini atau di sini, apakah dia yang tertinggi? Kalau kamu bertanya di sini sangat banyak. Kamu bertanya di sini pun sangat banyak. Malaikat pun iya. Tetapi yang harus kamu tanya itulah Allah yang maha tinggi. Pastilah hanya satu. Seluruh Alkitab dari ciptaan, seluruh Alkitab dikatakan tentang kekekalan, semuanya ada di tangannya. Dialah Allah. Seluruh alam semesta dan dalam kekekalan tidak akan di sini, di situ, atau siapa yang menciptakan. Tidak ada hasilnya, tidak ada finishnya. Hanya di dalam Allah yang Esa. Nasib dari dunia dalam dan kekalahan ada di dalam tangannya. Kita hanya percaya akan Allah ini. Kita tidak akan percaya akan Buddha. Dia hanyalah roh yang diciptakan dari manusia. Atau dalam kekuatan kegelapan yang dilahirkan, roh yang dilahirkan dari kekuasaan kegelapan. Ya memang dia roh, tetapi bukan dia. Tetapi yang satu ini yang dia mati untuk kita, yang menyelamatkan dia. Tetapi kita sengaja tidak percaya pada dia. Tetapi dia memberi kita jalan keluar. Paulus berkata, mengapa kamu tidak percaya akan jalan ini? Orang dunia sengaja tidak percaya akan Allah. Di sini sampai di ayat 23. Di sini 3 dikatakan mereka sengaja tidak mau mengenal dia. Maka di sini Allah menyerahkan. Di sini ada 3 yang menyerahkan tentang Allah. Mereka mencemarkan diri mereka. Mereka saling mencemarkan diri. Mereka akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan mereka lakukan. Ayat 26. Karena Allah menyerahkan mereka pada hawa nafsu yang memalukan. Di sini dikatakan perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Itu adalah kemesuman, semuanya sudah sesat.
dalam kesesatan. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena mereka menerima dalam dirinya mereka balasan yang setimpal untuk kesesapan mereka. Mereka dalam keterikatan mereka sesungguhnya ada pengharapan. Pada saat saya membaca sini, saya bilang, oh, lesbian tidak boleh. Tidak bisa berubah. Sesungguhnya ada jalan keluar, mereka bisa keluar dari situ. Kita jangan di sini. Kita jangan berhenti sampai di sini dalam pikiran manusia. Dalam kebenaran berdemikian Allah yang Esa berkata demikian. Kita bisa lepas dari segala ini. Jadi karena inilah Allah menyerahkan kita dalam keinginan hati kita. Dengan kita melakukan demikian, kita akan menerima balasan yang setimpal. Kita bisa lepas dari kesusahan ini. Kita bisa lepas dari belenggu. Kita bisa dapatkan terobosan. Kita yang bertolak iman memimpin kepada iman. Yesus yang telah mati untuk menyelamat kita. Yesus melepaskan dari nafsu. Aku melepaskan diri. Aku tidak mau memuaskan diri. Aku bisa karena ada Allah. Allah karena dengan kuasanya Yesus mati pun bisa hidup kembali, menunjukkan dia adalah anak Allah. Ini adalah kuasa Injil Allah. Aku di dalam segala ini, dalam ketidakberdayaan saya, kuasa Allah bisa melepaskan saya. Agar aku tidak lagi mencemari tubuhku. Saudara semua, di dalam segala kekacauan ini, orang-orang yang melakukan ini, semua ini, saya percaya sebagian besar mereka ada hubungannya dengan berhala. Karena dari sejak dulu kala penyembahan berhala yang melakukan kebejatan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, laki-perempuan, mereka melakukan kemesuman di hadapan berhala. Mereka melakukan demikian dengan mengadakan kegiatan dengan roh, diawali dengan perbuatan menyembah berhala. Kekacauan dari hawa nafsu itu dimulai dari penyembahan berhala. Karena sudah terbiasa, ini menjadi nafsu birahi mereka. Mungkin ini awalnya dari generasi yang atas atau yang sebelumnya. Mengapa sungai air congkong itu seperti awal berbeda tempat? Jadi kita harus di dalam roh, kita harus percaya menjadi orang yang kuat. Kita menggunakan perlengkapan senjata Allah, keselamatan Allah bisa melepaskan kita dari belenggu nafsu, menyerahkan kita di ayat 28, karena mereka tidak merasa perlu mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Dari ayat 26, 29, 30, 31 sampai di ayat 31, mereka tidak mengenal belas kasihan. Banyak lagi. Setiap kejahatan di sini dosa. Di setiap level kita pun ada bagian, yaitu dalam pengakuan dosa kita. Mohon Tuhan untuk menolong kita.
bukan hanya mereka yang melakukan demikian, mereka juga ingin orang lain melakukan yang sama. Sehingga manusia hidup dalam murka Allah. Mereka sengaja tidak mengenal Allah. Mereka lalim. Jadi Allah menyerahkan mereka. Mereka semakin berjalan, semakin dalam kegelapan. Paulus berkata, hai orang Roma, kamu dalam keadaan yang demikian hari ini. Kita pun ada dalam keadaan yang demikian. Tetapi Injil itu kuasa Allah, ada kabar baik. From face to face to faith. Kita percaya Yesus, kita percaya Injil ini. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Tuhan memberkati. Mari kita bersama menyembah Tuhan Allah kita. Yesus adalah yang berharga bagi kita. Harus percaya akan Dia dan memuliakan namanya. Tuhan, Engkau adalah sumber dari kami. Tuhan, kami datang di hadapan Engkau. Kami dengan memuliakan Engkau sebab kasih-Mu. Kami mendapatkan Injil sehingga kami bisa lepas dari murka Allah, mendapatkan kehidupan yang baru. Tuhan, kami mengucapkan puji syukur. Kami di hadapan Engkau memuji Engkau
pujian dan hormat karena Engkau, hanya karena Engkau Allah yang satu-satunya yang segala ciptaan, segala kekudusan dan keselamatan Engkau berikan kepada kami. Saudara semua, marilah kita bersyukur di dalam masa lalu kita orang yang pemberontak, yang bersalah pada Allah, yang tidak tahu pada Allah. Tetapi sekarang kita bisa menerima kekuatan Injil Allah, kita mendapatkan perubahan. Mari kita bersama mengucapkan pujian syukur kita atas keselamatan Allah kepada kita. Haleluya. Tuhan, aku mengucapkan terima kasih. Engkau yang telah memilih aku, menyelamatkan aku, sehingga aku menjadi milikmu, mendapatkan keselamatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan terima kasih dengan kuasa-Mu, karena kuatan Injil-Mu masuk di dalam hidup kami sehingga kami diselamatkan. Karena kami mau percaya Engkau sehingga kami mendapatkan Injil, mendapat kebenaran Engkau. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau lahir dan ada di antara kami, bahkan Engkau mengorbankan diri-Mu untuk kami yang telah mati di kayu salib. Engkau mengalirkan darah-Mu untuk kami. Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan Yesus, terima kasih akan keselamatan-Mu. Terima kasih akan darah-Mu yang Engkau mati untuk kami, bahkan Engkau hidup kembali untuk kami. Kuasa Allah dalam Yesus Kristus. Engkau adalah anak Allah yang kekal. Engkau adalah satu-satunya Allah. Engkau hanyalah satu-satunya Allah. Terima kasih atas keselamatan-Mu. Kami bersyukur kepadamu. Kami setiap orang mendapatkan Injil dari anugerah-Mu, anugerah Injil Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih. Masa lalu kami adalah bodoh, kami menyembah dari perbuatan kami sendiri. Tetapi Tuhan, kami lewat Injil-Mu yang diberitakan dari orang lain kepada, sehingga mata kami yang buta dapat melihat dan hati kami bisa melihat Engkau. Tuhan, kami berterima kasih dan bersyukur pada Engkau. Pada saat kami melihat Engkau, dari hati kami yang rusak menjadi baru, dan juga kami mendapatkan perubahan hidup. Kami menerima iman dari Engkau, bahkan kami lebih lagi mengenal akan kekudusan Engkau. Ini adalah sungguh berharga dalam hidup kami. Kami berterima kasih. Di ayat 16 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi. Mari kita bersama berdoa bagi kita yang takut akan Injil. Pada saat kita menginjil, kita malu. Kamu bisa bersharing kalau ada orang sebelahmu, kamu berdoa, mengapa kamu takut untuk menginjilkan? Dan kita saling berdoa.
Tuhan, Engkau melihat saudara-saudari kami untuk saling berdoa. Kekuatan-Mu ada di dalam kami. Ambillah segala ketakutan dan kekhawatiran kami, baik itu takut akan orang asing atau kami takut untuk awal dari pembicaraan, atau kami takut untuk ditolak. Kami tidak tahu bagaimana berbicara. Tuhan, ambillah semuanya ini pada saat kami menginjil. Ambillah semua ini, berilah kekuatan kami pada waktu kami menginjil. Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah kekuatan Allah. Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan yang mengajar kami dalam Injil. Kami punya Engkau. Roh Kudus, mohon Engkau tolong kami setiap kami saudara-saudara kami dan masuk dalam saling mendoa baik dimanapun kami berada. Karena kami berkata, Tuhan, kami mau, kami rindu seperti bagaimana Paulus, dia merasa berhutang Injil kepada orang. Berilah ini juga perasaan ini ada pada kami, agar kami seluruhnya bisa mendapatkan kebaikan dari Injil-Mu. Tuhan, hari ini kami mendengar firman-Mu, agar semua ini juga masuk di dalam kami, agar kami pun mendapatkan kebaikan dari Injil. Tuhan, kami berdoa padamu. Tuhan, kami ingin seperti Laus, kami berhutang kepada Injil ini terhadap orang-orang lain. Tuhan, berilah kekuatan ini kepada kami. Berilah kekuatan dari ini tuh, agar kami buang segala ketakutan kami. Tuhan, kami memuji Engkau. Saudara semua, mari kita bangkit bersama. Sekarang Hong Kong dan juga di berbagai tempat setelah pandemik dan dalam banyak kegelapan, semakin gelap. Kita sekarang di dalam kegelapan, kita seperti menyalakan lampu, yaitu memberitakan Kristus. Mari kita mengangkatkan tangan kita untuk berdoa, baik itu di Hong Kong atau baik untuk di kotamu, dimanapun kamu berada. Segala macam dosa yang bisa mendengar Injil ini, mari kita bersama berdoa untuk negara kita, kota-kota kita. Yesus, kami berdoa untuk kota kami. Tuhan, selamatkanlah kami, bukalah jalan bagi kami agar kami bisa berjalan di antara kami. Bukalah jalan agar bisa jalan, agar kami perlu keselamatan dari Engkau. Bagi orang yang belum percaya Yesus, kalau bagi kita ada yang belum percaya Tuhan, mari kamu sebut namanya, berdoa untuk mereka. Tuhan Yesus, aku serahkan anakku kepadamu, oleh Engkau Tuhan. Walaupun Engkau yang sudah dibaptis, tetapi Tuhan dia tidak ke gereja. Mohon Tuhan keselamatan-Mu ada pada mereka. Saudara-saudari semua, di kitab Efesus memberi kita untuk melihat keabadian, kekekalan. Di kitab Roma agar kita bisa melihat diri kita sendiri, melihat kelemahan kita sendiri.
melihat dosa kita sendiri. Kita perlu ada iman agar kita bisa benar. Dibenarkan bukan berarti kamu tidak punya dosa. Dibenarkan itu adalah milik Allah. Di mata Allah seluruhnya menjadi manusia yang sempurna. Allah berkata kepada Abraham, "Aku adalah Allah yang bermaha kuasa. Kamu harus menjadi orang yang sempurna." Di dalam kuasa Allah, kehidupan kita harus menunjukkan ada Allah dan harus connect dengan Allah. Di dalam segala sesuatu kita harus menunjukkan bahwa ada Allah. Ini adalah kebenaran. Di dalam murka, di dalam segala sesuatu sengaja untuk tidak mau mengenal Allah, menolak Allah, mengikuti kejahatan dalam hati kita, nafsu kita berjalan dalam itu. Kebenaran mengikuti Allah, melepaskan diri sendiri. Obedient from faith. Taat. Seluruh kitab Roma ayat 1 pasal 1 sampai dengan 11 mengatakan kebenaran ini. Pasal 12 dikatakan, sebab itu maka kamu harus mempersembahkan dirimu sebagai persembahan yang hidup. Itu menyatakan tentang tindakan. Kita angkat tangan kita terima. Ya Allahku, kami mau untuk mengoreksi diri kami sendiri. Kembali kepada iman, percaya pada Engkau akan kuasa Injil keselamatanmu. Bagaimana kami bisa berjalan dalam kekekalan sebagai pohon kehidupan? Kami terlebih dahulu harus tahu akan keinginan kami, tahu akan kelemahan sendiri, dan tahu akan dosa sendiri. Kami sendiri sengaja tidak mau mengenal Engkau. Segala pikiran dan keinginan, semuanya kebodohan kami penuh dengan nafsu, dan juga kami mau akan mengikuti akan nafsu kami. Mohon Roh Kudus sucikanlah kami agar kami meraba akan kegelapan yang di dalam hidup kami. Darah Kristus mengusapi kami, mengolesi kami. Segala bermacam yang kegelapan, kejahatan, keserakahan di dalam kami, akar pahit, iri hati, saling membenci, pertikaian, kelicikan, kejahatan, kebencian, sombong, tinggi hati, melakukan jalan, membelakangi orang tua, tidak ada kasih setia, tidak mengasihi orang lain. Semuanya ini Tuhan, sesungguhnya kami merasa kami seperti orang baik. Semua ini ya baik, itu juga baik. Kami tidak bisa melihat akan perkara kami sendiri. Kami hanya melihat masalah orang lain. Tuhan, ampunilah kami. Saudara semua, letakkan tanganmu di atas hatimu. Yesus, kuasa kehidupannya, kebangkitannya ada padamu. Darahmu telah mengusapmu, menyucikanmu. Roh Kudus berjalan dalam hidupmu dengan iman. Terima akan darah Kristus. Terima akan kuasa dari salib, kuasa dari Roh Kudus. Di hadapan Allah dengan sungguh-sungguh hati mengaku dosa, mengaku akan kelemahan dan kegelapan diri sendiri. Terima Yesus, keselamatan dari Yesus. Percaya. Roh Kudus, mohon Engkau menuntun kami, setiap orang saudara-saudari kami yang percaya akan Engkau, masuk di dalam Kristus,
selubungkan kebenaran Kristus agar kami dibenarkan karena iman, dan kami berjalan dalam iman, agar kami setiap hari taat di dalam Engkau, taat pada Engkau Allah yang Maha Esa, taat kepada kehendak-Mu, melakukan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami setiap orang. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Kamu pun bisa keluar dari kegelapan-Mu, menerobosi kelemahan-Mu, karena Yesus telah membentangkan jalan yang benar dan hidup, yang baru, yang segar, yang belum kamu alami. Kamu di tengah-tengahnya, kamu pasti akan menghasilkan buah, mendapatkan keselamatan, bahkan penuh dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkatimu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.